Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Selamat berjumpa kembali dengan channel Farming Day. Di sore kali ini kami berkunjung ke kandang entoknya milik Pak Atot. Ini tampak sudah bersih-bersih kandang. Ada indukan cuma sekitar 20 ekor indukan entok jumbo. Rencananya akan kita beli, kita borong semua ini indukan. Jadi ada beberapa kemungkinan ke depan bahwa entok ini di kampung kami terutama akan menjadi komoditi utama seiring dan sejalan ada kuliner bernama entok ungkep ya yang selama ini eksis mewarnai dunia perkulineran terutama di bidang unggas. Nah, sahabat semua, bagi Anda yang punya uang 10 juta, barangkali Anda bisa simak video ini sebagai bahan inspirasi karena dengan modal uang 10 juta Anda sudah punya kandang sederhana tapi cukup memadai. Kemudian Anda juga sudah bisa beli peralatan makan minum untuk entok dan Anda juga sudah punya kas untuk bertelurnya entok-entok betina. Dan Anda juga sudah plus punya pakan selama untuk 3 bulan. Nah, sahabat semua, kami berikan dulu sedikit gambaran dunia perentokan di kampung kami. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, kami haturkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel Farming Day ini untuk selalu eksis, mewarnai dan melengkapi hazanah dunia pertanian, peternakan, perikanan, terutama dengan media video di YouTube ini. Terima kasih atas langganan Anda. Kemudian like, comment, share Anda juga sangat memotivasi kami. Bagi Anda yang belum juga subscribe, silakan untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe karena kami sangat menghargai upaya Anda untuk support kami. Oke, sahabat semua, kami tidak fokus di budidaya dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke pengolahan. Jadi output dari peternakan ya. Jadi di kampung kami output peternakan entok itu menjadi paling banyak itu 3 klaster. Yang pertama entok goreng, jadi dagingnya itu digoreng ya. Digoreng. Ini banyak sekali penikmatnya. Kemudian nanti goreng entok ini bisa dibumbui dengan aneka macam bumbu. Cuman yang paling banyak peminatnya di kampung kami adalah entok bumbu pedas. Ini yang paling selalu laris. Kemudian harganya mahal. Kenapa? Karena entoknya kan terbatas. Kita harus mendatangkan dari daerah Garut ataupun dari Bandung ya. Karena terus terang di kampung kami pun tidak ada peternak yang secara intensif melakukan sistem yang baik terhadap peternakan entok ini. Jadi selama ini memang secara kualitas masih jauh rendah ya. Maka dengan demikian outputnya pun masih sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Nah, dengan demikian bagi Anda yang ingin terjun ke dunia kuliner terutama yang berbahan dasar daging entok atau mentok ini, kalau mau digoreng Anda siapkan sambal yang pedas. Itu saja sudah siap-siap menggoyang lidah para pelanggan Anda. Kemudian setelah ada entok goreng, ini kan segmentasinya yang paling luas karena pengolahannya kan simpel. Terus yang kedua yang juga menarik adalah entok ungkep. Ini entok ungkep pun selalu laris, terutama kalau bumbunya itu ada yang pedas dan ada rasa original. Tentunya menggunakan bumbu-bumbu yang sudah biasa terdapat di setiap dapur orang Sunda. Itu yang terpenting adalah bumbu-bumbunya harus memang pas di lidah. Yang pertama kunyit, ini harus ya.
kemudian lacak atau lengkuas. Bisa juga ditambah, yang suka jahe silahkan tambah jahe, yang suka ditambahkan dengan santan juga silahkan. Yang jelas ini bisa by request ya. Nah, sekarang juga banyak ghost kitchen atau dapur-dapur siluman. Artinya bukan dapur yang dioperasikan oleh siluman. Maksudnya restoran atau dapur yang difungsikan sebagai restoran, dan itu bisa dipesan melalui chat, via Facebook atau Instagram ataupun TikTok ya. Ini memang di kampung-kampung sekarang sudah jamak seperti itu, apalagi di lokasi-lokasi tempat wisata ya. Jadi kita bisa kirim, delivery langsung ke pelanggan yang ada di tempat wisata. Baik itu menggunakan dengan box atau styrofoam atau pakai plastik, berbagai macam kemasan kita bisa mengolahnya sendiri. Kami bisa menceritakan kisah sukses seorang penjual entok ungkep, bebek ungkep. Jadi ada bebek, yang kami maksud itu bebek itu yang suka diambil telurnya, bebek petelur. Nah, itu kan panjang kan lehernya. Kalau ini entok ya. Jadi pedagang ini punya 3 produk, ada ayam kampung ungkep, bebek ungkep, sama itik atau apa tadi? Mmm disebutnya apa? Ya itik ya. Jadi setiap hari ada sekitar 15 motor yang suka keliling kampung menjajakan mentok ungkep, kemudian ayam kampung ungkep, serba diungkep ya. Ini dijajakan oleh sekitar 15 motor, satu motornya mengangkut sekitaran 10 kilogram ungkep entok ini. Nah, di dalamnya ada paketan yang kecil-kecil ya, sudah dipotong-potong dagingnya, sekitar kalau satu ekornya 8 potong. Ada juga yang satu ekoran, jadi per biji. Per biji kalau nggak salah harganya hampir 100.000 ya, itu bebek ungkep itu. Kalau dipotong-potong justru bahkan lebih mahal ya, karena satu potong bebeknya itu kalau nggak salah 15.000 ya, 15.000 kali 8 udah berapa ya? 100.000 lebih ya, wajar sih. Biasanya kalau diecer-ecer itu kan kalau dijumlahkan malah tambah mahal. Tapi kan, ini juga kalau dihitung-hitung sama aja, karena apa, kalau, yang diecer itu walaupun harganya lebih mahal jatuhnya, tetap dia itu, istilahnya nggak sekaligus terjual. Nah, jadi ada sekitaran 1,5 kuintal ya, atau 150 kilogram setiap hari beredar bebek ungkep, kemudian ayam kampung ungkep, kemudian itik ungkep, dan semuanya laris manis. Yang ketiga, ini termasuk yang tinggi sekali peminatnya, adalah entok betina bakar. Loh, kenapa betina? Kami juga tidak tahu ya apa alasannya, cuman yang kami dengar entok betina itu kan punya lemak yang tinggi. Jadi dia ketika dibakar itu gurihnya luar biasa. Nah, kemudian kalau soal bumbu, itu yang paling banyak dipesan adalah bumbu kecap tapi pedas. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian kalau mentok bakar ini paling laris, paling banyak digandrungi adalah ekoran. Jadi satu ekornya harganya Rp150.000, ada juga Rp170.000, ada yang Rp200.000 ke atas. Termasuk juga angsa ya, angsa itu per ekornya sekitaran, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah per ekornya hampir 1 juta itu, karena bebek ya, angsa itu ada yang 7 kilogram, ada yang 8 kilogram itu bobotnya. Karena mentok pun sebenarnya ada yang bobotnya 7 kilogram itu kan, mentok jumbo itu. Nah, teman kita waktu itu juga Pak Denny Sugilar pernah bisnis ya mentok bakar ini, dan beliau mengatakan sangat bagus potensi bisnisnya. Cuman kalau ya itu kan beliau masih ngajar ya, jadi guru, jadi kerepotan ketika memenuhi pelanggan. Kala itu tuh memang belum punya pegawai dia. Dia itu hanya menggunakan pegawai dari anggota keluarganya. Keteteran ya untuk menerima orderan saat itu.
Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk segmentasi kuliner mentok bakar ini, terutama yang ekoran itu ya, itu sangat tinggi sekali. Dan untuk satu ekornya itu biasanya di rentang bobot itu 2 kilogram untuk entok betina. Kalau mentok yang jantan itu sekitaran 3 kilograman ya per ekornya. Jadi nanti bisa dipilih-pilih, ada yang entok betina yang baru 1,5 kilo atau 2,5 kilo ataupun mentok jantannya yang 2 kilo. Nanti bisa dipilah-pilih. Biasanya kalau yang belum dimasak kan satu ekor mentok itu harganya kalau 3 kilo kan kali 35.000 atau kali 40.000 mungkin cuma 120.000. Jadi kalau sudah dibakar itu harganya bisa 200.000. Itu keunggulannya kan berarti dia si penjual itu punya apa istilahnya keuntungan 80.000, yaitu mungkin kurangi nanti biaya-biaya apa untuk pembakaran, kemudian nanti juga pegawainya ya mungkin bersih-bersihnya itu kalau menurut saya bisa lah di angka 50.000 per ekor. Nah, ini masih cukup bagus untuk bisnis di bidang kuliner entok ini. Bagian kedua, bagi yang akan bergelut di bidang peternakan entok, jadi output dari peternakan itu adalah telur. Jadi kita bisa menjual telurnya. Ini khusus telur ya. Telur eh, entok ini memang belum jamak dijual belikan. Kalau ada itu telur itik ya, telur itik atau telur bebek packing itu sudah banyak ya. Tapi telur entok sendiri belum banyak diperjualbelikan. Tapi ini segmentasinya bagus apabila Anda bisa membranding ini. Tentunya tidak kalah juga sih sebenarnya, yang namanya telur-teluran itu pasti mengandung protein tinggi. Yang ketiga, output dari peternakan itu Anda bisa menjual DOD, die of duck ya. Jadi bisa dijual dari ketika pertama lahir, jadi 1 hari setelah menetas langsung dijual, atau 7 hari, atau bisa sekitaran 2 minggu. Itu tentunya beda harga. Biasanya ketika mulai menetas usia 1 hari itu harganya sekitaran Rp7.000 sampai Rp8.000. Kalau dibesarkan sekitar 3 hari itu sudah naik menjadi Rp10.000 biasanya ya. Kalau di angka 1 minggu biasanya sudah naik lagi ke Rp14.000. Kalau di usia 1 bulan itu rata-rata kita menjual di angka Rp25.000. Nah, semua sebenarnya kalau yang kami geluti sebenarnya nanti ke arah penetasan yang akan kami jual adalah anakan dari mentok-mentok ini. Makanya bagi Anda yang punya uang Rp10 juta seperti yang kami kemukakan di awal video ini, Anda juga bisa menggeluti usaha peternakan entok tapi fokusnya menjual DOD nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda menjual entok dewasa. Ya, jadi entok dewasa yang sudah siap untuk diolah Anda jual. Ini tentunya lebih sifatnya trading ataupun lebih simpel daripada harus pengolahannya kembali. Tapi kalau menurut saya kita bisa menghubungkan ya, kita beternak sekaligus jual beli entok itu, sekaligus juga kita harus punya usaha kuliner. Kalau saya menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena dari mengolah kita bisa mendapat keuntungan 100%. Contohnya begini, kami kalau mau ungkep mentok ya, usianya kan sekitaran 60 harian lah ya, 60 hari. 2 bulan ya, 2 bulan itu biasanya bobot entok yang jantan itu sudah mencapai angka 1,8 kilo ya. Rata-rata kalau yang entok jumbo bahkan bisa mencapai 2,5 kilo itu. Jadi bobotnya itu bisa selisih 8 on dari mentok yang lokal. Nah, kalau kita beli ekoran, biasanya kan kalau mentok betina itu rentang harganya cuma Rp80.000. Nah, Rp80.000.
Kalau kita olah, kita bisa menghasilkan 2 kali lipatnya dari harga beli. Jadi kita bisa menghasilkan antara 160.000 sampai 200.000. Jadi saya kasih simulasi, kasih bocoran sedikit dari mentok yang betina itu. Kita bisa membuat olahan misalkan bebek atau entok bakar ya. Entok bakar itu sudah umum harganya 150 sampai 200.000 rupiah tergantung besar kecilnya mentok. Teruslah mentok yang 1 kilo 8 ons ya, 1 kilo 8 ons kalau kita olah menjadi bakakak ya, kalau istilah Sunda itu dibakar utuh satu ekornya itu bisa dimakan oleh sekitar 4 sampai 5 orang. Itu harganya sudah mendekati 200.000, kurang dikit lah, sekitar 180.000. Modal awal tadi berapa? Modal awalnya sekitar 80.000 kan. 80.000 kalaupun mahal ya sekitaran 100.000 per ekornya itu. Jadi kita masih punya selisih sekitar 80 ribuan. Dan 80 ribu pasti bersihnya 50 ribuan lah. Taruhlah kita misalkan per hari itu cuma 3 ekor laku, itu sudah luar biasa kalau menurut saya. 3 ekor saja laku dari bakakak mentok itu. Jadi untung bersihnya 5 kali 3 sudah 150.000 ya. Jadi 150.000 kalau kita telaten sebulan tanpa henti kita bisa menjual 3 ekor per hari. Keuntungan kita itu sudah bersih 1,5 juta. Ini 3 ekor. Nah, sementara potensi dari ibu-ibu yang tadi saya ceritakan menjual olahan ungkep itu lebih dahsyat lagi ya, karena dari 1 ekor ini bisa dijualnya per potong itu ya 15 ribuan per potongnya, 1 potong daging gitu. Memang besar sih karena satu satu ekor dibelah menjadi sekitaran 8 ya. 8 kalau lah misalkan 8 kali 15.000, 8 kali 10, 80, 8 kali 5, 40, berarti kan 120.000 itu. Diungkap itu 120.000. Kalau ditambah nasi, ya harganya meningkat menjadi 25.000. Modal nasi sebenarnya cuma kalau hitungan saya cuma 3.000 per bungkusnya. Itu ya, jadi 25.000. Bersih-bersih total ya lebih daripada 1,5 juta kalau kita telaten menjual 3 ekor, kemudian kita cacah yang 3 ekor itu menjadi 24 potongan daging dan kita jual di angka 15.000 kalau dagingnya, sedangkan kalau pakai nasi 25.000 itu sudah untung banyak. Nah, sahabat semua, demikian potensi-potensi yang bisa digali untuk peternakan yang digarap di kampung. Nah, sahabat semua, dan ini peluangnya besar sekali karena beberapa kali saya survei, fakta membuktikan bahwa memang tidak dilakukan secara intensif. Ini memang sambilan ya terutama kalau menurut saya. Jadi belum serius dibudidayakan. Padahal kalau serius ini bisa menjadi luar biasa ya potensinya. Jadi kalau menurut saya ini belum secara maksimal dibudidayakan atau dikembangbiakan. Ini rata-rata ya kalau di kampung kami itu peternaknya itu sambilan. Jadi kandangnya pun ya asal-asalan gitu. Maksudnya kurang terawat, kurang bersih. Nggak apa-apa sederhana tapi bersih, tapi rata-rata sederhana dan terlalu kotor, itu bau lagi ya. Bau, wah itu luar biasa, itu pencemaran lingkungan sebenarnya. Nah, bagi Anda yang mau bergerak di bidang ini, saran saya ya, kandangnya nggak apa-apa sederhana, tapi kebersihan kandang itu harus dijaga. Jangan sampai lingkungan sekitar itu merasa terganggu oleh keberadaan peternakan mentok petelur. Nah, kemudian saya juga dapatkan kemarin orderan dari penjual bakakak mentok ya. Jadi beliau membutuhkan cuma sedikit ya, per hari itu sekitar 10, 9, 10 ya. Sedikit memang sih. 9, 10 ekor dari satu penjual di satu tempat wisata.
Ya kalau misalkan taruhlah 5 ekor, kalau 10 sih banyak juga. Ini 5 aja, 5 kalau kalikan 30 hari udah 150 ekor. Itu di tempat kita tuh jarang ada yang punya stok sebanyak 150 ekor di kandangnya, kalau saya perhatikan ya. Yang disebut peternakan-peternakan di daerah itu sebenarnya nggak besar-besar amat. Paling populasi indukannya yang sekitar 20 ekor. Jadi nanti dia akan mengeluarkan produk ya cuma udah terukur ya cuma 200 ekor. 200 ekor itu ya sekali narik kan habis. Jarang ada sih yang punya 1000-an, 2000-an atau bahkan 10 ribuan. Padahal ini potensinya bagus sekali. Nah, sahabat semua barangkali ada yang berniat dan berminat untuk mengembangkan bisnis ini, silahkan. Di kampung saja sudah demikian besar potensinya apalagi di perkotaan. Cuman saran saya perhatikan eksesnya ke lingkungan. Kalau bisa berkontribusilah untuk lingkungan, jangan sampai mencemarinya. Ajak kawan dan tetangga supaya ikut mengembangkan dan memajukan peternakan, sama-sama maju bersama lah gitu. Oke sahabat semua, demikian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf ada salah-salah kata dan perhitungan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.